You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawati, selamat datang di Mencekam bersama saya Riswanda Pramarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kiriman cerita dari salah satu kontributor Do You See What I See, di mana ia menceritakan sebuah pengalamannya ketika ia kerja dan disukai dalam tanda kutip oleh seorang sosok penunggu kantor tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama. Perkenalkan, nama saya Budi, biasa dipanggil Om Bud. Saya ingin membagikan cerita pengalaman saya pribadi saat saya disukai noni Belanda. Saya tergolong anak yang biasa-biasa saja. Namun, banyak teman-teman, termasuk guru pada saat saya SMA, bilang bahwasanya saya itu orangnya unik. Saya disclaimer, saya bukan IndiHome. Saya hanya seorang yang punya kelebihan dalam merasa atau cukup sensitif merasakan hal-hal gaib di sekitar, namun tidak bisa melihatnya. Hal ini katanya saya diwarisi pendamping dari almarhum kakek saya, dari keluarga bapak. Entah benar atau enggak, sampai sekarang saya masih belum mengetahui pasti. Cerita berawal sekitar tahun 2008, tepatnya sudah lupa bulan apa. Saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Rawamangun. Saat itu, saya baru lulus kuliah dan sedang mencari kerja. Singkat kata, dapatlah pekerjaan di sebuah kantor yang baru merintis atau berdiri di bidang pengadaan telekomunikasi. Letaknya di Bilangan Harmoni, Jakarta Pusat. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai customer service. Karena saya lulusan perhotelan dan keahlian saya di bidang hotelier, sepertinya agak sulit masuk ke perusahaan tersebut. Namun, hal ini dipermudah oleh teman kuliah wanita saya yang sudah lebih dulu masuk ke perusahaan tersebut. Memang kantornya tidak terlalu besar dan karyawannya tidak terlalu banyak. Hanya ada bos, 1 orang supervisor, 2 orang admin, 2 orang sales canvassing, dan 2 orang customer service, yaitu saya dan teman wanita saya. Sistem kerja CS dibagi 2 shift. Shift pagi bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan siang dari jam 1 sampai jam 9 malam. Jelas saya kebagian shift siang, karena laki-laki yang paling tidak harus pulang malam. Kantor saya ini berupa sebuah ruko 4 lantai. Karena kantor ini milik dari satu keluarga besar, jadi per lantai dibagi masing-masing dari kakak beradik. Dan kami menempati posisi ruangan di lantai 3, di mana lantai ini ruangannya cukup luas dan lengang. Bila jam kerja habis atau menjelang sore sekitar pukul 5 sore, seluruh karyawan dari lantai 1 sampai 4 dan menyisakan saya dan seorang OB yang ditugaskan menemani saya sampai jam 9 malam. Sadisnya, bila sudah jam 5 sore, pintu rolling door utama lantai 1 akan ditutup dan dikunci dari luar oleh security. Bila sudah jam pulang, saya cukup teriak dari balik rolling door dan langsung dibukakan oleh security. Ini karena lantai 1 adalah kantor distributor komputer atau laptop dari salah satu brand ternama. Jadi banyak barang-barang atau stok dari brand tersebut. Singkat cerita, kira-kira masuk di bulan ketiga,
saat saya kerja di perusahaan tersebut. Begitu saya datang ke kantor sekitaran jam 1 siang, karena sudah lumayan akrab dengan hampir seluruh karyawan di sana, saat saya menaiki tangga untuk ke lantai 3. Waktu itu saya masih di pertengahan antara lantai 1 ke 2, saya mendengar seperti ada yang memanggil nama saya dari bawah. Sontak saya langsung menengok ke bawah dari celah tangga untuk mencari tahu siapa yang memanggil. Namun tidak ada orang di bawah atau tidak ada asal dari suara itu. Bodohnya saya menengok ke bawah itu sambil berjalan dan akhirnya kepala saya terbentur anak tangga yang mengarah ke atas. Dengan cukup keras, waktu itu saya kaget, pusing, dan sakit yang saya rasakan pada saat itu. Hal tersebut saya coba abaikan sambil jalan ke lantai tempat saya bekerja. Namun rasa pusing yang saya alami tidak kunjung hilang hingga saat saya pulang kerja dan berlanjut sampai pulang ke rumah. Keesokan harinya, pusing yang saya rasakan tidak kunjung hilang, disertai suhu badan yang mulai tinggi dan menggigil. Sampai untuk duduk di tempat tidur, saat saya bangun saja tidak bisa. Pandangan jadi berputar layaknya orang terkena vertigo. Dan hal itu membuat saya sulit untuk berjalan. Singkatnya, saya memutuskan untuk tidak bekerja pada saat itu. Saya mengajukan libur dan meminta izin beberapa hari sampai membaik. Waktu itu saya putuskan untuk ke dokter dekat rumah ditemani ibu saya. Lalu dokter itu bilang, saya hanya kecapean saja katanya. Setelah beberapa hari minum obat yang diberikan, saya pun tetap tidak mengalami perubahan. Masih seperti awal. Kepala saya masih pusing dan badan saya masih menggigil. Lalu saya memutuskan kembali untuk pergi ke dokter yang berbeda. Jawabannya pun masih sama, yaitu tipes dan kecapean. Namun karena dikasih obat yang berbeda, saya minum lagi dan saya coba tunggu perkembangannya di tubuh saya. Namun hasilnya pun masih sama. Kurang lebih sudah seminggu, apa yang saya rasakan tidak ada perubahan. Jujur, pada saat itu, saya hopeless dan bingung dengan apa yang saya rasakan sebenarnya. Sungguh, saya tidak ada kepikiran untuk hal-hal yang mistis yang ada hubungannya dengan sakit yang saya rasakan. Skeptis lah saya kira-kira. Namun tak mengapa, tiba-tiba saya teringat dengan nenek buyut saya, yang kebetulan pada saat itu masih sehat. Saya ingat beliau pernah beberapa kali menangani orang kesurupan, orang ketempelan, dan hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Terbesitlah saya untuk datang ke rumah nenek buyut saya, yang kebetulan satu rumah dengan nenek saya di Kebayoran Lama. Saat itu saya minta tolong dengan teman saya untuk mengantarkan saya pergi ke sana dengan menggunakan bis kota. Dengan kondisi badan saya yang masih sama, setibanya di sana terlihat nenek buyut saya sedang memandangi kedatangan saya dengan senyum dan sedikit heran. "Elu kenapa?" Saya jawab, "Sakit nih, Nyak. Minta diurut dong." "Ya udah bentar, Nyak sholat dulu. Lu duduk aja dulu." Selesai nenek menunaikan sholat, tanpa bertanya lagi, "Nyok, sini, di dalam aja ngurutnya." Saya pun masuk ke kamar nenek dengan dipapah oleh teman saya, dan nenek buyut saya mengikuti dari belakang. Dan saat diurut, sepertinya beliau sudah mengetahui saya ini kenapa.
Untuk seumuran nenek-nenek yang umurnya di atas 60 tahunan, dia hanya menekan satu titik di bagian tubuh saya, tepatnya di bawah lengan kiri. Dengan menggunakan jari telunjuknya, saya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Saya pun tak tahan, sampai akhirnya saya menangis. Dan anehnya, titiknya pun berpindah-pindah, seperti berjalan. Di awal berada di bawah lengan kiri, lalu pindah ke pangkal paha kanan, dan terakhir di tengkuk leher. Setelah menyudahi, nenek buyut saya bilang, "Dah keluar tuh, sehat dah lu." Saya pun langsung bangun dari tidur. Tiba-tiba, pusing yang saya rasakan sebelumnya itu perlahan menghilang. Dan badan saya pun sudah agak lebih enak dibanding sewaktu saya datang ke rumah nenek. 1 minggu kemudian, saya kembali ke rumah nenek buyut saya. Ia seperti sudah mengetahui saya akan datang. Beliau duduk di depan teras sambil tersenyum saat saya datang. Setelah basa-basi menanyakan keadaan saya, beliau langsung bercerita. "Nih, waktu kemarin lu pulang, gak lama habis itu, ada yang datang nyamperin Nyak kesini. Cewek, cakep, putih orangnya. Rambutnya panjang warna kuning. Kayak orang bule dandanannya. Dia bilang namanya M. Dia ngomong sama Nyak, dia suka sama lu. Lu sakit itu karena dia. Dia udah ngikutin lu dari kantor." Dengan polosnya, saya bertanya, "M siapa? Temen kantor gak ada yang namanya M. Terus, kok dia bisa suka sama saya, Nyak?" Sambil senyum, nenek saya bilang, "Dia itu penunggu kantor lu. Udah lama dia di sana. Dia suka sama lu karena lu orangnya kalem dan gak macem-macem di kantor. Untung lu cepet kemari. Kalau enggak, lu bisa dibawa sama dia. Tapi udah Nyak suruh pulang dan jangan deketin lu lagi, karena beda alam. Mudah-mudahan dia gak gangguin lu lagi ya." Penuh heran, saya pun jawab, "Iya Nyak. Kok bisa ya hal seperti itu terjadi dengan saya?" Kembali ke kantor saat saya bekerja lagi keesokan harinya, tepatnya sore hari saat seluruh karyawan beranjak pulang, tiba-tiba OB yang biasa menemani saya meminta izin ke saya. Dia tidak bisa menemani malam ini karena ada acara keluarga di rumahnya. Waduh, sendirian dong di gedung ini, ucap saya dalam hati. Ya udahlah, gak apa-apa, saya jawab dengan berlagak berani. Saat dia pamit, ruangan seketika menjadi sunyi dan hanya menyisakan saya sendiri di dalam gedung. Untuk memecah sunyi, saya besarkan speaker PC saya dengan memutar lagu lebih besar dari biasanya. Walaupun begitu, saya tetap merasa benar-benar sepi. Tidak ada satu orang pun, dan tidak ada telepon yang masuk. Sekitar jam 7 malam, saya iseng memutar-mutar bangku sambil bernyanyi. Namun entah mengapa, pandangan saya berhenti ke satu titik, ke dekat pilar gedung arsip. Seperti ada yang mengintip, namun yang saya lihat seperti hologram dan tidak begitu jelas. Entah mengapa saya malah memfokuskan pandangan saya ke arah situ. Seperti terhipnotis, saya terpana dengan sosok yang mulai keluar menunjukkan dirinya dari balik pilar tersebut. Sosok yang tadinya hologram perlahan mulai berubah menjadi agak solid. Sekelebat saya teringat akan ciri-ciri sosok M yang pernah diceritakan nenek buyut saya. Itu sama persis dengan yang saya lihat. Cewek cantik, putih, dengan wajah bule, hidung mancung, rambut pirang kekuningan, dan panjangnya sepinggang.
Ia mengenakan pakaian seperti pakaian tidur zaman dulu, yang penuh renda di bagian bawahnya. Posisinya lebih tinggi dari ukuran manusia biasa. Posturnya lebih tinggi dari ukuran manusia biasa. Namun tidak menapak. Karena saat saya lihat ke bawah bagian kakinya seperti hologram. Atau bisa dikatakan mengambang. Masih terpana dengan kemunculan sosok itu terus menatap saya dan tersenyum dengan manis. Sumpah, sama sekali tidak ada unsur seramnya saat itu. Itulah pertama kali saya melihat sosok tak kasat mata di depan mata saya dengan jelas, dan saya tak beranjak, saya hanya diam. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan bunyi telepon masuk. Saya refleks langsung lihat telepon yang berdering. Dan saat saya lihat kembali ke pilar, sosok itu sudah menghilang. Setelah selesai terima telepon, saya pun berpikir, apa benar dia si M yang diceritakan nenek buyut saya? Beberapa hari setelah kejadian itu, saat sedang beristirahat sore, saya merokok di pos security. Tiba-tiba, bapak security menegur saya sambil menawarkan kopi. "Mas, ente yang kemarin itu ketempelan ya?" Dengan heran, saya jawab, "Oh, kok tahu pak? Kayaknya saya nggak cerita deh. Kok bisa tahu?" Dengan cengengesan, beliau bilang, "Ya, aneh juga tahu siapa yang nempelin. Pasti si M kan?" Sambil tertawa, "Lah, kok tahu lagi pak?" Pikir saya bingung. Siapa yang kasih tahu atau cerita-cerita ya? Lalu Pak Wahyu bercerita, "Saya mah udah sering lihat begituan di sini, Mas. Sering ngobrol juga malahan." Lalu beliau bertanya, "Mas, udah diliatin belum sosoknya? Kayak gimana? Sama enggak kayak yang saya lihat?" Kemudian saya jelaskan, "Beberapa hari lalu saya lihat pak, cantik banget, bla 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 bla." Lalu pernyataan saya pun dipotong dengan Pak Satpam tersebut. "Ya, kalau demen mah emang gitu mas, cantik atau cakep nongolnya. Beda kalau sama kita." Penasaran dan saya pun bertanya, "Lah, emang yang Bapak lihat kayak gimana?" Pak security pun menjawab, "Nih mas, tiap malam dia nangkring tuh di atas pintu belakang truk. Waduh mas, itu mukanya gak karuan bentuknya. Setengahnya bener, mukanya yang setengah hancur. Darah semua. Mana satu matanya sebelah kanan udah tergantung di pipi. Mulutnya sobek, bajunya berdarah-darah. Belakangnya bolong mas, amit-amit dah." Astagfirullah. Saya pun kaget mendengar pernyataan dari Pak Security. Mungkin cukup segitu saja cerita dari saya. Next time mungkin saya akan cerita lagi. Cerita-cerita lain masih dari gedung yang sama. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.